Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat bertemu anak-anakku semua yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Perlu saya perkenalkan pada pagi hari ini kalian baru pertama kali bertatap muka dengan saya. Kebetulan saya saat ini diamanati oleh sekolah untuk mengajar IPA, khususnya mata pelajaran fisika. Anak-anak, apakah kalian sudah mengenal saya? Saya kira sebagian sudah, ya, sebagian sudah, karena bagaimanapun juga Pak Sudar di SMP Muhammadiyah II ini bukan orang yang baru. Insya Allah semuanya sudah paham, ya. Pak Sudar pernah dulu menjadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah II ini, dan saat ini sudah digantikan oleh Bu Ida sebagai kepala sekolah. Dan alhamdulillah yang dulu pernah menjadi murid saya saat awal-awal tahun 90-an, saat ini menjadi teman saya, ya. Ada Pak Dani, ada Pak Dwi, ada Pak Yunan, ada Pak Imam, dan yang lain-lain gitu ya. Malah yang agak mengejutkan, mereka sekarang sudah memposisikan sebagai staf dan Pak Sudar saat ini sebagai guru. Artinya apa? Bahwa kalian yang saat ini menjadi guru pada suatu saat nanti juga bisa menjadi pimpinan sekolah. Dan pada akhirnya kalian bisa memimpin gurunya. Nah, ini terjadi pada Pak Sudar. Sekarang Pak Sudar ini harus taat dan patuh dengan guru-guru yang ada di sini, terutama yang sudah menjabat secara struktur, itu ada di atas guru. Pak Sudar sekarang hanya menjadi guru, sedangkan dulu bekas murid-muridnya sekarang menjadi pimpinannya, ya. Tetapi inilah dinamika di dalam sebuah kehidupan. Jadi besok-besok anak-anak ini bisa menjadi pimpinan dan bisa memimpin gurunya. Oleh karenanya saya mohon pada anak-anak semuanya pada kesempatan ini, mari kita menjadi pembelajar yang baik, ya. Menjadi pembelajar yang baik itu apa? Ada 3 syarat untuk menjadi pembelajar yang baik, anak-anak. Yang pertama, kalian harus mau menjadi pendengar yang baik. Syarat utama belajar itu harus mau menjadi pendengar yang baik. Syarat yang kedua adalah harus mau apa? Siapa yang tahu? Mau menulis. Ya, mau menulis. Syarat yang ketiga harus mau membaca. Ya, dari setelah mendengar, mau menulis, dan mau membaca. Kalau ketiga-tiganya itu dilakukan, insya Allah ilmu kita terus selalu tumbuh dan berkembang. Ya, syarat menjadi pembelajar yang baik ada 3, diingat-ingat. Karena apa? Yang juga perlu dipahami oleh anak-anak semuanya. Kalau kalian tidak melakukan 3 hal itu akan sia-sia. Karena perlu diingat, apa yang aku dengar itu aku lupa, apa yang aku lihat aku ingat, apa yang aku lakukan itu aku pahami. Itu ya. Jadi itu perkenalan saya, Pak Sudar Rusman, yang mengajar nanti mata pelajaran fisika di kelas 9. Insya Allah selama mungkin 8 bulan nanti anak-anak akan bertatap muka dengan Pak Sudar Rusman. Mungkin untuk jangka waktu pendek sampai 6 bulan ini diperkirakan kita melalui tatap muka jarak jauh. Tetapi perasaannya saja sih, aslinya sebetulnya kita dekat dengan kalian semua. Nah, pada hari pertama ini Pak Sudar ingin memperkenalkan beberapa materi, karena nanti materi untuk IPA itu diajar oleh 3 orang. Ya, Bu Dewi, insya Allah Ustazah Dewi nanti mengajar biologi, saya fisika, dan Ustadz Gofur nanti mungkin mengajar kimia. Maka dari itu anak-anak tetap harus melakukan
persiapan-persiapan dengan baik. Insya Allah di pertemuan awal ini Pak Sudar nanti akan memberikan materi yang ada hubungannya dengan kelistrikan, tapi listrik yang kali ini adalah listrik statis. Kalau Pak Sudar udah ngomong listrik statis, di sini ada, nanti akan saya jelaskan. Perlu saya berikan gambaran apa listrik statis itu sih yang sesungguhnya. Kata-kata statis itu diam, tidak ada sebuah perubahan. Berarti ada lawannya. Lawannya yaitu listrik dinamis. Statis itu diam, dinamis itu yang bergerak. Seperti apa ya? Yang statis itu ya sebetulnya ada, tapi susah untuk dirasakan gitu ya. Dirasakan agak susah. Jadi satu misal yang terjadi di magnet itu kan statis. Dia bisa menarik, bisa tolak menolak, tetapi ketika dirasakan agak susah, dilihat juga tidak tampak, statis ya. Jadi itu yang secara garis besar. Sedangkan yang dinamis jangan main-main. Ya, di sana amat dinamis, ada sebuah perpindahan ya, ada arus ya, ada listrik yang bisa terlihat, yang kadang-kala jangan coba-coba kalau dipegang kan ya kita bisa teraliri dengan muatan listrik tersebut. Jadi itu sebagai dasar. Mari kita coba lihat. Saya akan jelaskan sedikit. Di sini sudah saya persiapkan pengertian listrik statis. Pengertian listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap. Nah, di sini tetap di sini adalah statis atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut, ya, penggaris tersebut menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi bermuatan positif. Pelepasan muatan saat menggosokkan kedua bahan tersebut membuat bahan-bahan yang dialiri bermuatan listrik. Artinya semuanya netral. Nih, satu misal, seumpama ini penggaris. Tetapi ketika ini kita mulai gosokkan ke rambut, makalah terjadi sebuah perubahan. Ya, di sini dilihat perubahan. Ada perpindahan muatan, ya, muatan negatif berpindah di sini. Kalau kita lihat di sini, penggaris tersebut menjadi bermuatan negatif, maka penggaris ini dialiri sebuah muatan perpindahan dari rambut itu menjadi negatif. Berarti rambut kita berposisi sebagai positif. Nah, apakah betul penggaris ini bermuatan negatif? Apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kalau dulu semasa mungkin di SD sudah pernah coba, ada kertas yang netral itu dipotong-potong kecil lalu kita coba gitu ya. Di situ ada sebuah daya tarik. Ya, daya tarik karena kita nanti perlu pahami di pembelajaran yang berikutnya bahwa nanti kita akan kenalkan bahwa muatan-muatan yang berbeda ya, yang positif dengan negatif itu akan terjadi tarik menarik, sedangkan yang sejenis itu terjadi tolak menolak. Itu nanti akan disampaikan. Anak-anak perlu paham. Jadi ini listrik statis, listrik yang dalam posisi diam, tetap konsisten, muatannya tidak berubah. Baru ya, karena seringkali menyebut orang listrik statis itu muatan yang seimbang ya. Tetapi hati-hati ketika dia diberikan sesuatu yang tidak berimbang kecenderungannya untuk saling menarik. Ya, terkadang yang positifnya itu karena terlalu kecil kurang dia menarik sehingga muatannya berubah. Yang di sini juga begitu juga sebaliknya. Yang bermuatan negatif punya kecenderungan juga untuk berpindah kepada yang positif, untuk merubah karakter daripada benda tersebut. Jadi itu listrik statis ya. Yang kedua sedikit ingin saya sampaikan, ada hal lain yang perlu anak-anak tahu. Listrik statis dan listrik dinamis tadi sudah saya jelaskan sedikit. Listrik statis tidak mengalir, serta perpindahan arusnya terbatas. Ya, kita tahu banyak benda-benda yang bermuatan itu. Sedangkan listrik dinamis merupakan muatan listrik yang mengalir di sini, sehingga terjadi perbedaan apa? Orang sering menyebut ada beda potensial, ada tegangan jepit dan sebagainya nanti ya. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua material atau benda, sedangkan listrik dinamis terjadi karena adanya arus searah dan bolak-balik. Jadi
arus itu mengalir ketika terjadi perbedaan tegangan. Lampu ini bisa menyala karena meter kita memiliki tegangan yang lebih tinggi, itu nanti ya. Itu adalah listrik dinamis. Sedangkan yang statis tidak seperti itu. Listrik statis itu amat tetap ya, konsisten. Maka dari itu di sisi ini anak-anak akan saya lanjutkan keterangannya pada sisi lain, konsep dasarnya listrik statis. Contoh kejadian potongan kertas tadi yang Pak sudah ceritakan ya, kecil bisa berinteraksi dengan penggaris yang telah digosokkan, dapat dijelaskan dengan konsep listrik statis atau muatan listrik. Karena dia ada konsisten ya, jadi sehingga ada sebuah daya tarik. Dijadikan tersebut dapat disimpulkan bahwa listrik statis berhubungan dengan gejala kelistrikan yang diam alias tidak mengalir. Padahal ada daya tarik. Kalau kita lihat itu dia menarik. Ada kekuatan tertentu, tapi kalau kita rasakan nggak ada, dia tetap konsisten berada di tempatnya ya. Tetapi di situ ada sebuah kekuatan. Ya, listrik statis tidak bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain atau hanya bisa ada sekejap pada suatu tempat, berbeda dengan listrik berbeda ya. Dengan ini coba dilihat dengan listrik dinamis. Listrik dinamis jadi jelas kita punya ada baterai ya sebagai tegangan awalnya ya, lalu disalurkan menggunakan kabel sebagai penghantar, lalu ada lampu, ada stop kontak, di situ ada proses ketika stop kontak ya atau scalar itu dikatupkan antara posisi arusnya penghantarnya jadi satu, maka terjadilah sebuah arus yang mengalir ya. Arus yang mengalir itulah yang terkadang menghasilkan sebuah tegangan baru sehingga lampu tersebut menjadi menyala, teraliri dengan arus listrik itu. Loh, seumpama nanti kok sampai ada lampu yang tidak menyala, ada dua hal, arusnya tidak mengalir atau tegangannya terlalu tinggi. Ya, kalau tegangannya terlalu tinggi nanti berubah namanya elektron, karena elektron itu mengalir dari tegangan yang tinggi yang rendah menuju ke yang tinggi. Insya Allah nanti itu akan Pak Sudar jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya karena kita masih panjang ya. Pada hari ini kita belajar ilmu statis terlebih dahulu ya. Anak-anak bagaimana statis? Ingat, statis itu dia. Pak Sudar tadi apa? Ayo sekarang catat, camkan baik-baik. Saya akan mengulang lagi agar makin jelas anak-anak. Listrik statis itu adalah listrik yang dalam kondisi diam, dia tetap konsisten. Ya, dia kalau berubah begitu cepat, ya perpindahan. Terkadang elektron itu berpindah untuk menyeimbangkan, ya, agar benda atau material tersebut memiliki keseimbangan muatan. Ya, jadi itu yang anak-anak perlu pahami, anak-anak perlu sekarang ketahui bahwa listrik terjadi karena adanya gesekan-gesekan. Kadang-kadang banyak yang magnet digesek-gesek, lalu di situ timbul listrik statis, bisa gunting, bisa macam-macam lah ya. Nanti ada banyak hal. Cuman yang perlu anak-anak juga pahami ketika kita berbicara statis itu adalah listrik yang dalam posisi yang diam. Lawannya adalah listrik yang dalam posisi bergerak, yaitu dinamis, yaitu listrik yang sudah sering kita pakai sehari-hari ya. Ada arus bolak-balik di situ. Paham anak-anak? Ayo, siapa yang kira-kira masih mau bertanya, silakan mulai dicatat pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah nanti disampaikan, bisa melalui Instagramnya Pak Sudar atau bisa melalui WA langsung ya, atau mungkin bisa disampaikan ke Bu Dewi atau Ustadz Gofur juga nggak apa-apa. Nanti insya Allah akan sampai karena Pak Sudar selalu berkomunikasi dalam memberikan materi. Ayo silakan bertanya, siapa yang kurang jelas, dan tolong diingat sekali lagi hari ini judulnya adalah materi adalah listrik statis ya. Dan catatannya itu harus dicatat dengan baik. Insya Allah apa yang ada di depan ini ya, yang sudah dijelaskan ini nanti juga akan kita sampaikan.
anak-anak bisa unduh itu semua, bisa ambil itu nanti ya, mungkin di Instagram Pak Sudar atau punyanya Bu Dewi atau Pak Gofur, ataupun nanti konten sekolah ya, sehingga anak-anak jauh lebih mudah gitu ya, lebih tepat untuk bisa membaca kembali ya apa yang telah disampaikan. Kalau tidak ada ya, kalau anak-anak sudah catat, saya akan jelaskan karena ada beberapa hal yang juga anak-anak nanti perlu pahami, sehingga anak-anak makin terpatri, makin ingat gitu ya. Kalau ketemu Pak Sudar, oh listrik statis itu ya. Nah, apa listrik statis? Seringkali Pak Sudar menyampaikan listrik statis itu listrik jatuh cinta ya. Karena apa? Kalau ada yang lawan jenis itu ada semangat untuk ingin ketemu, tapi kalau sejenis kan enggak, bertolak, saling menolak ya. Jadi itu listrik statis ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan bab berikutnya. Tadi saya udah ngomong Pak Sudar, ada dua muatan yang kita perlu pahami ya. Insya Allah anak-anak di SD waktu di sekolah dasar sudah dikenalkan. Pak Gofur juga saya rasa sudah mengenalkan. Ada yang namanya atom. Apa atom itu ya? Sesuatu yang amat kecil kan ya. Di situ atom di situ mesti itu ada bermuatan. Muatannya ada tiga hal, ada proton, ada elektron, ada neutron ya. Proton itu ada di tengah, selalu bersamaan dengan neutron. Nah, di sini ya, dikit saya ini kan. Lah, ini biasanya dia selalu di sini ya. Lah, ini yang positif, ini biasanya disebut dengan proton gitu ya. Yang ini disebut dengan neutron ya. Tetapi elektronnya di mana? Elektronnya biasanya berada di luar, lintasan luar. Ini adalah lintasan elektronnya. Ya, ini nanti Pak Gofur ya lebih menanamkan, tapi Pak Sudar ingin jelaskan. Ada dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif, yang sering disebut dengan proton dan elektron. Dikatakan bermuatan positif jika proton lebih banyak daripada jumlah elektronnya ya. Jadi sekali lagi di sini biasanya di lingkaran luar ini ada dua, ada kelipatan, nanti ada rumusnya ya, n berapa dan sebagainya. Kita tinggal lihat ini 2, 2 dan 2 ya, ini seimbang kan ya, listriknya statis. Jadi kalau lebih yang negatif, satu misal ada di lintasan kedua, itu akan beda, jadi neutron. Jadi ini yang perlu. Tetapi sekali lagi neutron ini bisa berpindah kan, ketika tadi sudah diceritain kan gitu. Dan begitu pun sebaliknya, sedangkan benda yang tidak memiliki muatan, nah disebut dengan netral. Ya, jadi ini yang anak-anak semua perlu pahami. Jadi ya, jadi nggak boleh menyebut benda bermuatan proton dan elektron itu tanpa alasan, ada argumentasinya sendiri. Benda yang bermuatan sejenis akan saling tolak menolak. Jadi artinya jika positif dengan positif, kecenderungan dia akan tolak menolak, ya, akan tolak menolak. Begitu juga ketika negatif dengan negatif juga punya kecenderungan tolak menolak. Tetapi sebaliknya, jika positif dengan negatif, maka akan terjadi tarik menarik. Ya, dan yang paling nanti agak istimewa di sini, interaksi antar muatan listrik itu disebutkan dengan gaya kolom, di mana nanti gaya kolom di sini ya itu ternyata sama besar nanti ya. Nanti kita bahas di tahap berikutnya. Ini di hukum kolom ya, bahwa gaya yang tarik menarik yang berbeda muatan itu ternyata gayanya sama besar ya, sama besar. Ya, nanti akan Pak sudah jelaskan insya Allah di pertemuan tahap-tahap berikutnya. Ya, jadi ini diingat-ingat nih ya, diingat-ingat bahwa ada dua muatan, tiga muatan aslinya. Yang satu bermuatan positif, sering disebut dengan istilah proton, sedangkan yang kedua adalah bermuatan negatif yang sering disebut dengan istilah neutron. Sedangkan yang tidak memiliki proton dan neutron
tidak memiliki proton dan elektron, itu disebut dengan neutron. Dia adalah benda yang netral. Itu anak-anak ya. Sebelum saya akhiri nanti, Pak Sudar ingatkan kembali. Jadi anak-anak perlu memahami beberapa hal yang Pak Sudar tadi sampaikan. Listrik statis ya, listrik yang ada muatannya apa? Ada proton, ada neutron, berarti ada positif, ada negatif. Ingat baik-baik, ada neutron. Yang dimana mereka neutron selalu berada dengan proton yang di inti ya, di tengah. Sedangkan elektron di sini digambarkan ada di luarnya. Ya, ini yang Pak Sudar perlu pahamkan. Terus benda bermuatan itu. Nah, ini konsep dasar listrik statis. Tadi sudah ada, di sini terlihat atom netral. Kita lihat di sini, dilihat ya, ada berapa elektron, ada berapa proton. Karena elektron sama dengan proton. Ini gambarnya kurang satu ya. Harusnya 5. Kan kita sepakat tadi, ketika sama elektron dan neutronnya itu sama ya. Atom negatif berarti negatifnya lebih besar daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di dalam 5. Yang di sini atomnya positif karena protonnya lebih besar ya. Saya rasa ini anak-anak perlu pahami. Ya, tadi sudah dijelaskan di sini, ini gambarnya. Ya, jadi anak-anak perlu paham. Ya, jadi nggak boleh menentukan seenaknya saja. Coba dilihat di sini, setelah ada 2, kalau ada 3, di sini ada 2, berarti oh pas sama-sama 5 ini ya, sama ya. Ini 5, ini 6 sama 5, yang di sini 4 sama 5. Ada pertanyaan? Ya, perlu diingat nih. Jadi ini materi dasar yang anak-anak harus pahami. Karena materi kelas 9 itu semuanya berhubungan dengan listrik. Semuanya berhubungan dengan muatan. Ya, mulai nanti perhitungan daya listrik ya, sampai pada efisiensi ya, efisiensi penggunaan listrik dan sebagainya. Nanti semuanya menggunakan ini, termasuk transformator ya. Ada beberapa materi-materi, insya Allah semua yang paling banyak ada berhubungan dengan listrik. Oleh sebab itu, anak-anak sebelum berakhir, siapa sih yang mungkin ada beberapa yang mau bertanya ya, mungkin ada beberapa hal yang kalian belum, apa sudah dicatat? Ini tadi kapan ada istilah elektron, proton, sudah tahu neutron itu apa, makanan apa neutron itu, bukan gambarnya donat nih ya, bukan gambarnya donat nih ya. Jadi ini gambar lintasan atomnya ya, jadi anak-anak biar paham. Nanti juga ditanyain pulang sama Ustadz Gofur ya. Nah, ini yang terakhir Pak Sudar ingin, sebelum saya menyampaikan ini, anak-anak harus paham. Apa yang kalian sudah dapatkan itu hendaknya dicatat dengan baik, dengan rapi ya, tidak usah merasa gelisah. Tadi yang diterangkan Pak Sudar saya lupa lagi, ya di setel lagi, diambil lagi nanti itu. Kalau enggak ya langsung dijapri aja, Pak Sudar saya tadi kok enggak paham apa yang saya sampaikan mungkin, ya kan? Ya, sudah. Dan ingat, kalian sekolah berada di rumah. Bukan dalam arti kalian bebas lalu tidak melakukan seperti di sekolah. Pak Sudar nggak mau kalau kalian di sana melakukannya, belajar itu dengan seenaknya, dengan cara tiduran, dengan cara ya pakai pakaian yang seenaknya. Jangan anak-anak, kalian ini sekolah ya, jadi budaya, kebiasaan itu nanti akan menjadi bagian daripada mengantarkan sukses kita ke depan. Untuk itu anak-anak ketika di rumah, ketika belajar ini harus mengawali dengan doa. Ya, nanti setelah berakhir berdoa dulu. Ya, dicatat setelah itu. Boleh meletakkan makanan di situ. Ya. Bayangkanlah bahwa Pak Sudar semua melihat kalian. Wong Pak Sudar ini ketika ngajar membayangkan kalian ada di depan Pak Sudar semuanya. Ya, jadi kalian harus paham
ini belajar dari rumah. Maka dari itu jangan sampai ada perasaan ya sudahlah seenaknya aja, jangan. Pak Sudar aja juga mempersiapkan diri tadi kan juga. Pak Sudar juga buat materi, buat ini, semuanya untuk kalian semua. Agar di kelak kemudian hari anak-anak semuanya bisa ada transfer ilmu dari Pak Sudar. Ya, jadi sebelum saya akhiri diingat-ingat ya. Tolong itu dicatat bagi anak-anak yang tiduran, cepat kembali pada posisi yang bagus. Mari kita biasakan pada posisi-posisi yang sempurna dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Dengan kesempurnaan itulah kita bisa menjadi lebih punya nilai tambah maksudnya. Ya, kalau sudah ngomong nilai tambah apa? Punya proton, iyalah punya proton. Agar kita tidak dianggap orang-orang elektron. Nah, apa elektron itu? Elektron itu negatif, orang-orang yang tidak berkualitas. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang proton, ya kan? Ingat, kita harus bisa menjadi orang yang proton, orang yang positif. Perlu diingat di sini, yang terakhir Pak Sudar ingin sampaikan. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Pak Sudar tadi sudah mengatakan keseimbangan ketika digesek bendanya netral ternyata berubah jadi elektron, maka elektronlah itu yang memindah, ya berpindah gitu ya, berpindah ke penggaris tersebut. Terdapat dua muatan listrik yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Tadi udah jelas di gambar tadi. Dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan, paling tidak tadi sama gitu ya, disebut netral. Ya saya rasa itu anak-anak semua yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Kalian sekali lagi harus berbahagia pada pagi hari ini. Ya, insya Allah Pak Sudar akan bertemu lagi dan akan bercerita dengan cerita-cerita lain yang lebih panjang lagi yang bisa memotivasi anak-anak semua. Sekali lagi anak-anak tetap belajar. Sekali lagi saya ingatkan, belajar itu ada dua hal yang kamu perlu pahami. Tidak harus pengetahuan saja. Kita paham iman tanpa ilmu itu bagikan bangunan tanpa tiang. Maka anak-anak harus tetap seimbang. Ya, di samping hablum minallah dan hablum minan nas. Artinya kita selalu beristiqomah untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tetapi di balik itu pengetahuan kita, transfer pengetahuan kita harus terus bertambah. Dengan cara apa? Adalah dengan cara belajar yang baik. Saya rasa itu titip Pak Sudar. Terima kasih. Selamat belajar dari rumah. Titip salam buat Bapak Ibu kalian semua. Semoga kalian semua bisa mencerna pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Semoga Allah selalu merahmati apa yang kita kerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.